Kita langsung kepada hikamnya Imam Ibn Athaillah As-Sakandari. Berkata Imam Ibn Athaillah As-Sakandari dalam munajatnya, munajat mengadunya kepada Allah, ilahi wahai Tuhanku, ilahi wahai Tuhanku, min ta'atin, alangkah banyaknya kebaikan banaituha yang aku lakukan, aku bangun. Alangkahnya banyak kebaikan yang kita bangun. Tadi kita bahas sholat, puasa, zikir, segala macam. Alangkah banyaknya kebaikan yang aku bangun. Wahalatin syayyatuha, halah itu keadaan kebaikan yang aku kuatkan. Maksudnya, ya Allah, alangkah banyak kebaikan-kebaikan yang aku lakukan, aku tumpuk, aku kerjakan, aku perkuat. Hada ma'timadi alaiha, telah menghancurkan, mengandalkannya aku terhadap amal tersebut, adluka, keadilanmu. Jadi ada seorang hamba yang mengandalkan amalnya dan mengandalkan kepada amal. Kalau salah cara mengandalkannya menjadi sesat. Bahkan kalau kita membahas tentang hikmah Imam Ibn Athaillah As-Sakandari yang awal-awal, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i inda wujudiz zalali, misalnya. Orang tuh mengandalkan amal, tidak boleh. Hendaknya kita mengandalkan fadlullah, karunia Allah. Amal kita melaksanakan kewajiban. Jangan sampai kita seperti orang bekerja kepada bos, setelah beramal lalu mengatakan aku berhak mendapatkan gaji. Itu kurang ajar kepada Allah. Antar kita dengan Allah tidak ada perjanjian. Kalau kita sholat langsung, ya Allah, kita sudah bersepakat, kalau aku sholat kau beri pahala. Nggak ada. Mulai kapan Anda mengadakan kesepakatan? Akan tapi ketahuilah, sholat kita adalah penghambaan kita, dan kita tidak bisa sholat kecuali Allah pilih. Maka dengan Allah jangan seperti orang bekerja, aku mendapatkan ini karena aku sudah berbuat baik, aku mendapatkan surga. Tapi seorang hamba masuk surga karena karunia Allah, karena rahmat Allah. Nabi menyebutkan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluh, tidak akan memasukkan kalian ke surga amal kalian. Amal tidak masukkan ke surga. Para sahabat Nabi mengwala anta ya Rasulullah wala ana illa ayyataghammadani Allahu birahmati, kecuali karena Allah memberikan kepadaku rahmat. Lalu apa gunanya amal? Amal itu tanda kalau engkau orang yang dirahmati oleh Allah. Kalau tidak punya amal berarti kau tidak dirahmati. Maka beramallah bahwa karena amalmu tanda kamu dirahmati. Ini pembahasan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Namun saat ini adalah ilahi. Orang mula-mula ingin mengandalkan ketaatannya. Aku bisa sholat, aku bisa puasa, aku bisa bersedekah. Ternyata rasaku itu ujub. Wah, aku bisa. Telah hancur. Di saat aku mulai mengandalkan amalku, aku menjadi hancur, menjadi runtuh gayaku dalam mengandalkan itu. Oleh apa? Oleh keadilan Allah. Suruh merenung, bagaimana kau bisa sholat? Siapa yang ngasih tenaga kepadamu? Jawabnya Allah. Siapa yang ngasih kemauan kepadamu? Allah. Siapa yang memberikan kerinduan kepadamu untuk berbuat baik? Allah. Mana sahammu? Kau akan merasa bahwa kau bisa berbuat? Tidak. Semua dari Allah. Bal aqallani minha fadluk, bahkan menjadikan kami itu berpindah dari bersandar kepada amal menjadi berubah bersandar kepada karuniamu. Karena apa? Aku bisa berbuat baik sebanyak itu ya Allah karena engkau izinkan, karena engkau berikan pada kekuatan. Sehingga seorang hamba di saat menghambakan dirinya kepada Allah semakin merasa dirinya sebagai seorang hamba. Karena ternyata dia menyadari bahwa apapun yang mereka lakukan dari kebaikan-kebaikan ini adalah karunia Allah. Sehingga tidak sempat masuk wilayah namanya ujub, merasa dia bisa, oh aku bisa begini. Karena ujub penghancur amal juga. Dia mengandalkan amalnya, aku bisa dengan tenagaku, dengan kecerdasanku, dengan kehebatanku, aku bisa berbuat baik. Oh tidak.
Biarpun dia keker gagah perkasa, lihat bisa mengangkat semen 50 kilo, 100 kilo, belum tentu dia melakukan sholat kalau sudah dicabut keinginan sholat oleh Allah. Maka disinilah yang harus kita ingatkan diri kita, bahwa di situ ada keadilan Allah dan karunia Allah. Keadilan Allah dan karunia Allah, termasuk keadilan Allah yang harus kita hadirkan di sini. Dosa besar, semua tahu dosa besar-besar. Tapi Ibn Athaillah mengingatkan, la kabirata, tidak ada dosa gede pada akhirnya, idza qabalaka fadluhu, jika ternyata Allah berkenan memberikan karunia kepadamu surga setelah itu. Dan tidak ada dosa kecil, wala saghirata, enggak ada dosa kecil, idza wajahaka adluh, kalau sudah engkau dihadapkan dengan keadilan Allah, enggak ada dosa kecil. Sebab dosa kecil jadi berat. Di neraka biarpun 1 menit juga enggak enak. Makanya harus kita selalu kembali kepada Allah dengan terus menghadirkan renungan bahwa segala kebaikan yang dilakukan seorang hamba itu adalah karena Allah berkenan mengizinkan dan memberikan kekuatan kepada hamba tersebut untuk melakukan kebaikan, sehingga dia akan sombong dengan kebaikannya. Di saat itulah dia aman, amalnya menjadi amalnya terima. Karena ada dua kalau kita berjalan, mungkin kita gambarnya ada 2 tebing, 2 jurang kiri kanannya yang menjadikan hancur amal kita. Kita berjalan nggak sampai kepada Allah dengan amal kita. Apa itu? Kanan namanya riya, yang kiri namanya ujub. Kita berjalan dengan amal kita, belok kanan riya, disanjung manusia, kita senang, habis. Yang satu ujub, oh siapa dulu wong saya kok, wah sholat tahajud, enak, puasa saya, Senin Kemis gak pernah putus, wah ujub, runtuh. Maka dari itu, segede apapun dosa seorang hamba, kalau dia menyadarinya, kemudian menganggap itu dosa besar, kemudian dia memohon ampun kepada Allah dengan permohonan yang sesungguhnya, maka ketahuilah dosa yang katanya gede itu menjadi mengecil, bahkan hilang dan dihapus oleh Allah. Maka jangan ragu wahai pendosa untuk menghadap kepada Tuhanmu dengan catatan kau sadari dosamu. Yang pernah minuman keras, hentikan dari dosa itu. Yang pernah berjudi, yang pernah meninggalkan sholat, bahkan yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, itu dosa besar. Dan Tuhanmu Allah menanti hamba untuk memohon ampun. Maka bergegaslah, wasari'u ila maghfirati mir rabbikum, bergegaslah untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Hasilnya apa? Diampuni oleh Allah, bahkan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Sebesar apapun dosa, catatannya menganggap dosa itu adalah dosa, lalu dia mohon ampun kepada Allah, sehingga yang katanya dosa gede menjadi tidak ada lagi, bukan sekedar dosa kecil dihapus. Begitu sebaliknya, biarpun itu dosa kecil, kalau kita mengentengkan dosa kecil maka menjadi gede, karena mengentengkannya itu menjadikan gede dosa kecil. Remehkan, dosa kecil nanti aja, nggak tobat, keburu mati belum diampuni Allah, disiksa. Setelah itu bagi orang yang takut kepada Allah nggak ada lagi dosa kecil. Dia melakukan dosa kecil tapi seperti melakukan dosa gede, mohon ampun yang serius kepada Allah, dan takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Jangan ngentengin neraka pedih, jangan main-main neraka. Dosa sekecil apapun kalau belum diampuni Allah akan merasakan neraka. Ada orang guyonan neraka, hati-hati, jangan, neraka itu pedih. Kalau ingin tahu, kadang kita guyonan, saya bayar Anda 3 juta, 5 juta saya naikkan, 10 juta dek, cuman saya pinjem punggung Anda untuk saya titipin setrika yang baru panas-panasnya, setengah menit saja, nyos. Setengah menit, seperempat menit deh, 10 juta. Itu baru api dunia. Api neraka bagaimana? Maka jangan ngentengin dosa kecil. Apalagi ini biasanya suka ngentengin dosa kecil. Kalau Imam Ghazali mengisyaratkan,
Tahu dosa kecil, ngentengin dosa kecil, 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 kecil. Di saat dikecilkan jadi gede. Maka kesadaran akan keadilan Allah itulah yang menjadikan seorang hamba tidak pernah mengecilkan dosa kecil. Nah, kesadaran seorang hamba akan keadilan Allah, maka tidak akan mengecilkan dosa kecil. Dia akan selalu memohon ampun biarpun dosa kecil. Maka menjadilah sukses dia, selamat, mendapatkan pengampunan Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ilahi, wahai Tuhanku, innaka ta'lam, engkau maha tahu, wa illam tadumit ta'atu minni fi'lan jazman, fi'lan wa jazma. Wahai Tuhanku, ya Allah, wahai Tuhanku, innaka ta'lam, engkau sungguh mengetahui, engkau mengetahui, wa ilam tadumi ta'atu, kalau ketaatanku dariku ini enggak abadi. Sebab kadang taat, kadang-kadang besok enggak lagi. Ini menyadari dulu. Kalau berdoa kepada Allah jangan sombong, sebutlah kekurangan. Ini kelas Imam Ibn Ata'at Sakandari, ngandunya begitu, ya Allah, istiqomah tuh sering bolong, gitu maksudnya. Istiqomah tuh sering bolong. Saya pengen rajin tahajud, bolong, ini bolong. Lam tadum, gak abadi. Minni, tidak. Jadi keistiqomahan yang aku rindu dariku itu fi'lan, tidak terwujud dengan sesungguhnya. Wala jazman, bahkan di saat saya melakukan juga serius enggak, serius enggak. Itulah keadaanku, ya Allah. Aku ingin istiqomah, ternyata istiqomahku kepotong. Aku ingin belajar, ingin beribadah sesungguhnya, tapi juga masih belum serius. Kadang masih keganggu. Khusyuk Allah, baru ingat toko, ingat mobil, ingat anak, ingat saudara, ingat sini. Sadari kalau ngadu kepada Allah, karena Allah sudah tahu. Allah tahu kok waktu kita sholat, kita pikiran kita kemana-mana, tahu kok. Allah tahu kita tiba-tiba nggak tahajudan, Allah maha tahu. Padahal biasanya tahajud. Maka mengakui kekurangan itu penting di hadapan Allah. Tanda penyesalan, sehingga karena dia menyesal, maka biarpun dia dengan bolong-bolongnya tadi dalam kesunahan-kesunahan tetap mendapatkan pahala dari Allah karena kerinduannya. Faqaddaman mahabbatan wa azma. Maksudnya ngadu, ya Allah, secara nyata ya Allah memang aku ini belum istiqomah ya Allah, tapi engkau tahu bahwasanya aku tuh pengen istiqomah lah, gitu loh. Saya pengen istiqomah ya Allah, engkau tahu kalau saya pengen istiqomah, cuman saya jarang istiqomah ya Allah lah, gitu. Ngadu kepada Allah, saya ingin istiqomah dalam kebaikan, saya istiqomah dalam puasa, saya istiqomah bangun malam, cuman ya Allah nggak bisa. Kadang keganggu, tapi engkau maha tahu bahasanya di hatiku ada kerinduan untuk beristiqomah, dan dalam hatiku tersembunyi keinginan untuk serius dalam beribadah. Yani waqaddamat mahabbatan wa azma. Tetapi ya Allah, dalam hatiku senantiasa rindu, ingin mahabbatan, ingin cinta melakukan kebaikan, wa azma, dan semangat melakukan kebaikan, tidak pernah berhenti kalau niat di dalam hati. Agar kembali kepada yang Allah janjikan, niatnya seorang mukmin. Niatnya seorang mukmin, kalau orang niatnya benar, biarpun dia belum bisa melakukan, dapat pahala. Karena uzur, misalnya tidur jam 10, diniatkan, ya Allah aku pengen tidur awal agar saya bisa tahajudan, tatonya bangunnya subuh, sudah dapat pahala. Niatnya benar, serius niatnya. Maka dari itu ayo kita memperbanyak niat kalau begitu. Tapi jangan niat tok, salah memahami hadis. Kan ada hadis Nabi, niatul mu'min khairun min amalih. Niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amalnya. Akhirnya apa? Niat tok, nggak usah beramal. Oh, ini keblinger memahami hadis. Yang penting niat. Mana ngasih fulus orang sudah niat. Sudah ada. Mau tahajud sudah niat. Oh, bukan begitu. Hadis itu dibacanya bareng. Bukan nih, hadis itu begini bunyinya, kalau engkau punya amal dzahirmu gerakan sholat, amal batinmu niat di dalam hati, ini dua,
Maka niatnya seorang mukmin lebih bagus daripada amal zahirnya. Sebab apa? Kalau biarpun ada amal zahir, nggak ada niat yang benar, nggak akan diterima. Gitu loh maksudnya. Jangan salah maknai, nanti orang banyak niat tok lalu tidak berbuat baik, itu bahaya juga. Baik, kembali kepada hikmahnya Imam Ibn Attal As-Sakandari, hendaknya kita selalu menyadari kekurangan kita dalam melakukan kebaikan, adukan kepada Allah. Karena mengadu itu sebetulnya di balik kalimat mengadu ini ya pengen diberi pertolongan. Ya Allah, aku ini nggak bisa istiqomah, tapi Engkau Maha tahu bahasanya aku ingin istiqomah. Maksudnya apa? Jadikan aku ahli istiqomah. Ya Allah, saya ingin bersedekah, tapi Engkau tahu aku tidak punya duit. Ya maksudnya apa? Minta berikan padaku duit. Aku ingin melakukan kebaikan ya Allah, tapi aku tidak mampu. Berikan kemampuan kepadaku. Dan sungguh makna, ada sebagian mensyarahi la haula wala quwata illa billah itu dengan berlembar-lembar. Sebab la haula maknanya la haula, tidak ada daya dalam melakukan kebaikan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan dalam menghindari kemaksiatan illa billahi, kecuali dengan Allah. Tidak ada kekuatan melakukan kebaikan dan tidak ada kekuatan dalam menghindari kemaksiatan kecuali dari Allah. Anda tidak akan mampu melakukan sujud sekali sujud kecuali Allah pilih, dan Anda tidak akan mampu berderma satu rupiah pun kecuali Allah pilih. Bahkan kita tidak akan bisa meninggalkan satu kemaksiatan kecuali Allah pilih kita untuk meninggalkan kemaksiatan. Sehingga tanda orang yang dicintai oleh Allah itu begitu mudahnya dia melakukan kebaikan-kebaikan, biarpun itu tidak pernah direncanakan sekalipun. Ada kalau sudah nasibnya orang tidak dicintai oleh Allah, begitu mudahnya melakukan keburukan biarpun tidak direncanakan sekalipun. Nggak sengaja jadi maksiat. Ini maksiat lagi, maksiat. Nasibnya maksiat. Semoga Allah menjadikan kita ahli ibadah. Dan juga kalau kita kembalikan hadis qudsi yang panjang tentang kekasih Allah yang selalu beribadah dengan yang fardu, kemudian melakukan sunnah sampai Allah menjadi tangannya, Allah menjadi matanya, menjadi kakinya. Maksudnya bagaimana Allah menjadi matanya? Allah menjaga matanya sehingga mata ini susah melihat yang haram. Hei hamba Allah, kalau ternyata matamu sering melihat yang haram baik di alam nyata atau di alam maya, ketahuilah jangan-jangan Allah tidak sayang kepadamu. Maka jaga pandanganmu, biarpun orang lain tidak tahu, istrimu, suamimu tidak tahu, anakmu tidak tahu, bahkan mungkin muridmu tidak tahu. Wahai Ustadz, Allah Maha tahu. Urusan kita dengan Allah, untuk kita gunakan apa mata kita, telinga kita yang kita dengar apa kira-kira. Menyadari makna ini penting agar terus meningkat kualitas kebaikan kita. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Semoga Allah mudahkan kita melakukan kebaikan, menjauhi kemaksiatan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya untuk istiqomah dalam kebaikan, istiqomah menjauhi kemaksiatan. Wallahu a'lam bissawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.